Opsnal Reskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga Pamekasan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap 3 pelaku dan mengamankan 2 sepeda motor. Sejumlah kendaraan terjaring dalam razia operasi Zebra Kartens yang digelar Polres Mimika. Operasi ini merupakan upaya Polres Mimika untuk menertibkan lalu lintas. Sehari usai pelantikan Presiden, Polres Karawang langsung uji coba pelaksanaan program makan siang gratis di SDN Gombong Sari, Kabupaten Karawang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 23 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Tim Opsnal Reskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga Pamekasan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap 3 pelaku dan mengamankan 2 sepeda motor. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial ID 23 tahun, warga Dusun Campor, ZH 18 tahun, dan RY 37 tahun, warga Kelurahan Bugih. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan menjelaskan bahwa ketiga pelaku diamankan di lokasi berbeda. Pelaku ID diketahui melakukan aksinya pada hari Rabu 20 Juli di sebuah rumah warga Desa Nyalabuh Daya, Kecamatan Pamekasan. Sementara pelaku SR dan ID mengambil motor milik korban saat motor tersebut diparkir di halaman rumah pelapor. Pelaku berhasil diamankan setelah petugas melakukan olah TKP. Diketahui pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama temannya berinisial SR yang hingga kini masih DPO. Sedangkan untuk pelaku inisial ZH dan RY melakukan aksinya pada hari Selasa 1 Oktober lalu. Adapun barang bukti yang diamankan petugas diantaranya BPKB sepeda motor, 2 unit sepeda motor, dan potongan rekaman CCTV yang menampilkan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Polrestabes Semarang mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka. Petugas berhasil menangkap Muhammad Adi Nugroho, 28 tahun, warga Bendungan Barusari, Semarang Selatan, di rumah saudaranya di Banyumanik. Adi buron selama 5 hari usai pembunuhan mengaku sebagai pacar korban selama setahun. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan motif pembunuhan adalah rasa cemburu. Adi sudah merencanakan penyerangan dan masuk ke kos korban melalui balkon. Dia kemudian menikam korban dengan belati sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Hasil olah TKP tidak ditemukan adanya barang milik korban yang hilang. Dari TKP, polisi mengamankan barang bukti antara lain pisau belati dan sarungnya, sepeda motor yang digunakan pelaku, sandal, helm, pakaian korban, dan rekaman CCTV. Kasus murni dugaan pembunuhan bukan perampokan atau pencurian, dan Adi saat ini ditahan di Mapolrestabes Semarang dan akan didakwa melakukan pembunuhan. Meski begitu, investigasi pendalaman sedang berlangsung untuk mencari bukti-bukti tambahan lain.
Polres Kutai Kartanegara menggelar konferensi pers terkait kasus pembakaran rumah yang terjadi di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tercatat setidaknya ada 5 TKP yang menjadi lokasi pembakaran yang dilakukan oleh pelaku berinisial RC 24 tahun. Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Jody Rahman menjelaskan bahwa RC mengaku tidak suka melihat rumah kosong dan gelap yang diduga menjadi motif pembakaran. Ia bermaksud memberi peringatan kepada pemilik rumah agar menyalakan lampu dan mengisi rumah tersebut. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan korek api dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Diketahui ini bukan yang kali pertama pelaku melakukan aksi pembakaran. Pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan aksinya, yakni di 3 titik pada tanggal 29 Agustus 2024, 1 September, dan pembakaran hingga sebabkan kebakaran hebat yang menewaskan 1 remaja pada 5 September 2024 lalu. Selain itu, 21 rumah habis terbakar dan 3 rumah lainnya mengalami kerusakan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja membakar yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pasca ditemukannya mayat etnis Rohingya yang berada 4 mil dari perairan Labuhan Haji, Polda Aceh menegaskan insiden ini murni tindak pidana penyelundupan orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bribtu Rifa, anggota Bidhumas Polda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Polri TV. Pada hari ini Bribtu Rifa sedang berada di markas kepolisian daerah Aceh, lebih tepatnya di gedung Ditreskrimum Polda Aceh. Pemirsa Polri TV, pada siang hari ini, Ditreskrimum Polda Aceh sedang melaksanakan konferensi pers ungkap dugaan penyelundupan manusia pada kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan. Kita akan segera dengarkan bagaimana keterangan lebih lanjut oleh Kabid Humas Polda Aceh, Direskrimum Polda Aceh, dan Dirpol Air Polda Aceh. Polda Aceh menegaskan etnis Rohingya yang berada 4 mil dari perairan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan murni tindak pidana penyelundupan orang. Hal tersebut diperkuat dengan ditangkapnya 3 terduga pelaku penyelundupan orang masing-masing berinisial F 35 tahun, A 33 tahun, dan I 32 tahun. Selain itu, 8 orang lainnya juga masih dalam pengejaran petugas. Setelah dilakukan pendalaman, etnis Rohingya dari Andaman dilansir oleh kapal nelayan KM Bintang Raseki milik masyarakat Labuan Haji untuk dibawa ke daratan. Kapal yang membawa warga etnis Rohingya itu dibeli pelaku sekitar sebulan lalu dengan harga Rp580 juta. Tim gabungan melakukan penyisiran sekitar Pelabuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang mana sekitar pukul 12 WIB ditemukan kapal yang terombang-ambing, yaitu kapal motor Bintang Rezeki, yang mana setelah diselidiki dan didatangi bahwa kapal tersebut mengangkut berapa ratus manusia di Rohingya. Ternyata setelah pengembangan bahwa kapal ini adalah milik orang dari Labuan Haji. Sementara itu, Direskrimum Polda Aceh Ade Haryanto menambahkan kapal tersebut diketahui milik warga Labuan Haji Aceh Selatan berinisial H etnis Rohingya diduga membayar sejumlah uang sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara tertentu. Diketahui jumlah awal etnis Rohingya ada 150 orang. Menjemput etnis Rohingya itu di Laut Andaman. Dari Laut Andaman itu perjalanan mereka dari Cox's Bazar Bangladesh sekitar 3 hari sampai di tengah laut. Mereka pindah kapal ke kita, ke kapal Bintang Sri Rezeki itu. Itu jelas dengan bayaran-bayaran tertentu. Mereka dengan janji nanti sampai ke Indonesia masuk ke Aceh ke negara tertentu. Situasi ini mempertegas bahwa ini murni tindak pidana penyelundupan orang. Saat ini penanganan perkara terhadap pelaku yang telah diamankan dilakukan oleh tim gabungan Direskrimum Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Selatan. Sedangkan penanganan etnis Rohingya akan dikoordinasikan dengan imigrasi, IOM, UNHCR, dan instansi terkait lainnya.
Akibat perbuatannya, para pelaku akan dikenakan pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 286 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Angkutan Pelayaran Tanpa Izin yang mengakibatkan kematian seseorang, serta pasal 2 ayat 1 dan 2 Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemirsa Polri TV, demikianlah pelaksanaan konferensi pers ungkap dugaan penyelundupan manusia pada kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan dari Markas Kepolisian Daerah Aceh. Bribtu Rifa melaporkan. Sejumlah kendaraan terjaring dalam razia operasi Zebra Kartens yang digelar Polres Mimika, Papua. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.